untuk melaksanakan sebuah agenda kita untuk belajar bersama mengenai pemanfaatan Google Workspace for Education dalam pembelajaran. Dan tak lupa pula Bapak Ibu kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Nah, baik Bapak Ibu, pertama-tama Bapak Ibu, saya ucapkan selamat bergabung di Ceria seri kelima ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah Ceria seri kelima oleh PGRI SLCC PGRI Kabupaten Sopeng. Kami sampaikan bahwa sebenarnya seharusnya jika mengikuti jadwal ini seharusnya sudah seri ke-7, namun 2 bulan terakhir kemarin Bapak Ibu kita mengalami beberapa kendala bersamaan juga dengan Idul Fitri, kemudian lanjut lagi dengan kenaikan kelas Bapak Ibu, dan itu membutuhkan waktu yang cukup banyak Bapak Ibu. Jadi kami dari tim SLCC baru bulan ini untuk sempat kembali mengadakan Ceria seri ke-5. Baik Bapak Ibu, sebelumnya ada sepatah dua patah kata atau semacam laporan dari Ketua Tim SLCC Kabupaten Sopeng, PGRI Kabupaten Sopeng oleh Bapak Arisman Hasli. Pak Arisman? Pak Arisman? Halo Pak Arisman? Ya, ya Pak Gus. Ya, baik Pak, siapa ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu Pak sebelum kita memasuki sesi materi Pak? Silahkan Pak. Oke, baik. Waktu dan tempat persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Pak Gus? Jelas Pak, cukup jelas. Oke. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga di siang hari menjelang sore ini kita masih diberi kesehatan untuk bersama-sama dalam kegiatan pengembangan kompetensi kita khusus dalam bidang IT. Semoga apa yang kita laksanakan mulai hari ini sampai besok bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Lalu pula kita panjatkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi contoh dan teladan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita sudah sampai di seri kelima, sesuai yang disampaikan oleh Pak Agus tadi. Dan alhamdulillah kami masih tetap eksis, SLCC PGRI Kabupaten Sopeng masih tetap akan memberikan pelatihan-pelatihan gratis kepada Bapak Ibu untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Jadi kita hanya mengembangkan, dan semoga dengan pelatihan-pelatihan yang kami laksanakan bisa bermanfaat untuk kita semua dan terkhusus untuk anak-anak didik kita. Karena kita ketahui saat ini masih ada yang full online, tapi ada juga yang sudah melakukan tatap muka walaupun hanya terbatas. Dan insya Allah kami akan tetap berupaya memberikan bentuk-bentuk kegiatan sehingga kita bisa saling mengembangkan diri, saling bergerak bersama untuk memajukan kualitas pendidikan. Baik Bapak Ibu, atas nama PGRI SLCC Kabupaten Sopeng mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung di kegiatan ini, dan saya lihat dari jumlah peserta yang sudah mencapai 180 lebih itu, ada yang peserta tersetia kami mulai dari seri pertama di bulan Januari sampai di seri kelima ini masih tetap eksis. Alhamdulillah kami akan tetap memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu, memberikan ilmu-ilmu yang gratis kepada Bapak Ibu, dan insya Allah kita akan tetap saling berbagi. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Nur Marhama yang telah berkenan untuk menjadi pemateri di seri kelima. Dan terima kasih juga untuk Pak Agus yang masih tetap eksis di tengah kesibukannya.
dan juga teman-teman tim, ada Pak Bambang, Kak Sandan, dan beberapa teman-teman tim guru ceria yang bergabung di dalam ruang meeting ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu, selamat mengembangkan kompetensi khususnya dalam bidang IT, dan insya Allah kita akan tetap bersama sampai besok di waktu yang sama. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya untuk belajar bersama kami, dan saya ucapkan selamat untuk Bapak Ibu yang telah bergabung di seri kelima. Baik, cukup itu saja Pak Agus penyampaian dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Agus. Baik, terima kasih banyak Pak Krisman. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita memasuki sesi materi Bapak Ibu. Jadi saat ini kita sudah ada pemateri kita, Ibu Nur Marhamah. Sudah siap Ibu? Oke, sudah siap Pak. Iya. Sudah saya jelas Pak? Iya, jelas Ibu, jelas. Baik, Ibu Nur Marhamah ini merupakan Google Master Trainer Bapak Ibu, level 1, yang mana di level 1 itu sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikasi atau label guru bersertifikat Google itu harus melakukan pengimbasan Bapak Ibu, atau berbagi ke sesama rekan guru. Ya, itulah yang dilakukan oleh Ibu Nur Marhamah pada saat ini. Tanpa panjang lebar Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mendengarkan materinya, mari kita bersama-sama menyimak materinya, karena materi yang disampaikan itu nanti akan erat kaitannya dengan tugas praktikum yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Baik. Ibu Nur Marhamah sudah siap, Bu? Oke Pak, siap. Oke, baik. Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan Ibu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Kami mengucapkan terima kasih ya Bapak Ibu karena telah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk bergabung bersama dengan kami pada siang hari ini dalam pelatihan pemanfaatan akun pembelajaran dalam Google Workspace for Education. Ya. Jadi insya Allah pelatihan ini akan kita laksanakan selama 2 hari dari tanggal 16 sampai dengan 17 Juli pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi kegiatan ini terlaksana atas kerjasama dari Revo dan juga PGRI SLCC Kabupaten Sopeng ya Bapak Ibu. Baik, terkait dengan kemarin ya banyak peserta yang masih terkendala untuk bergabung di Google Classroom kita ya Bapak Ibu. Jadi untuk hari ini sebelum saya memasuki materi, saya sedikit ingin memperkenalkan bagaimana cara bergabung di Classroom kita ya Bapak Ibu. Izinkan saya untuk berbagi layar. Baik ya Bapak Ibu, saya sedikit ingin memperkenalkan bagaimana sih caranya kita bergabung di Classroom kita ya. Jadi Bapak Ibu silakan buka Google Chrome-nya, kemudian Bapak Ibu silakan login ya dengan akun pembelajarannya. Tapi jika misalnya Bapak Ibu belum memiliki akun pembelajaran, boleh menggunakan akun Gmail-nya ya. Silakan Bapak Ibu misalnya buka tab baru, kemudian Bapak Ibu ketikkan di browsernya classroom.google.com. Kemudian Bapak Ibu enter. Ya, nanti Bapak Ibu akan login dengan akun pembelajaran ya. Jika masih belum login dengan akun pembelajaran, boleh diganti di sini ya. Tambahkan akun lainnya. Karena ini saya sudah bergabung dan menggunakan akun pembelajaran saya. Nah, nanti Bapak Ibu di pojok kanan atas ada tanda tambah. Silakan Bapak Ibu klik tanda tambah ini, kemudian Bapak Ibu klik gabung ke kelas. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu masukkan kode kelas yang sudah saya berikan di grup WA ataupun di deskripsi grup WA ya. Bapak Ibu bisa buka di situ. Nanti setelah Bapak Ibu masukkan kodenya di sini,
nanti Bapak Ibu join ya, silakan join. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Ketika misalnya di Google Classroom Bapak Ibu sudah muncul seperti ini, itu tandanya Bapak Ibu sudah bergabung di Classroom pelatihan ini. Ya, jadi alhamdulillah di sini sudah ada 143 orang yang sudah bergabung di Classroom kita dari 183 pendaftar. Ya, jadi jika masih ada rekan-rekan Bapak Ibu yang belum bergabung di Classroom, bisa diinfokan atau diberitahukan tata cara untuk bergabung di Classroom ya Bapak Ibu. Kemudian di Classroom ini saya sudah berikan materi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa pelajari mandiri semua materi yang telah kami berikan di Classroom. Namun Bapak Ibu tidak usah tegang ya melihat banyak materi yang harus Bapak Ibu baca dan ditambah lagi dengan latihan soal. Ya, ini latihan soal ini kami berikan hanya untuk melihat ya sejauh mana Bapak Ibu memahami tentang pemanfaatan akun Google Workspace for Education ini. Ya, jadi saya jelaskan dulu ya mengenai materi yang sudah saya posting ini. Nah, di materi ini ada beberapa unit pelajaran. Nah, silakan Bapak Ibu baca dulu petunjuk dari setiap materi ini ya. Nah, di materi ini Bapak Ibu diminta untuk membaca Google Slide yang sudah kami berikan, dan ketika misalnya Bapak Ibu sudah selesai membaca, silakan Bapak Ibu ketik di kolom komentar hal apa yang belum Bapak Ibu pahami dari unit 1 pelajaran 1 ini ya. Tapi jika misalnya sudah paham, Bapak Ibu bisa mengklik tandai sebagai selesai ya. Jadi nanti di tampilannya Bapak Ibu ada muncul di sini di sebelah kanan atas itu tandai sebagai selesai. Silakan Bapak Ibu klik itu supaya kami bisa melihat bahwa Bapak Ibu sudah membaca unit 1 pelajaran 1 ini ya. Kemudian untuk latihan soalnya saya coba buka dulu. Ya, ini ada petunjuknya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu diminta untuk mengerjakan latihan soal yang ada di sini ya. Nah, ketika misalnya Bapak Ibu mengklik ini, perlihatkan dulu ya, nanti tampilannya seperti ini ya. Bapak Ibu silahkan masukkan emailnya, boleh email akun belajarnya ataupun akun Google-nya ya, akun Gmail-nya. Kemudian di sini nama lengkap Bapak Ibu ya, silakan Bapak Ibu menuliskan nama lengkapnya beserta dengan gelarnya. Nah, di sini Bapak Ibu akan diminta untuk mengisikan email belajar.ed. Nah, namun bagi Bapak Ibu yang masih terkendala, yang masih belum punya akun pembelajaran, saya sudah berikan juga keterangan di petunjuk soal. Bapak Ibu boleh menggunakan email pembelajaran saya ya, karena ketika Bapak Ibu mengisi dengan akun Gmail itu Bapak Ibu tidak bisa lanjut ya untuk mengerjakan soal ini. Jadi silakan boleh menggunakan email belajar.ed saya ya. Kemudian Bapak Ibu isikan di sini asal sekolahnya apa, kemudian provinsi, kabupaten, kecamatan, kemudian Bapak Ibu isi semua biodata di sini ya, kemudian klik berikutnya ya. Kemudian kita lihat lagi ya, setelah Bapak Ibu klik berikutnya nanti akan muncul tampilan soal yang harus Bapak Ibu kerjakan ya. Setelah Bapak Ibu kerjakan semua soal-soal yang ada di latihan unit 1 ini, nanti akan muncul skornya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat lagi petunjuknya. Ketika Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan soal, Bapak Ibu silakan screenshot nilai Bapak Ibu dan tempelkan hasil screenshot ke dalam Google Slide yang sudah kami sediakannya. Bapak Ibu klik yang ini ya, hasil latihan soal unit 1. Di sini juga sudah kami berikan petunjuknya. Bapak Ibu silakan kerjakan sampai bisa mendapat nilai minimal 80 ya. Jika Bapak Ibu mendapat nilai di bawah 80, Bapak Ibu bisa mengulang kembali untuk mengerjakan soal latihan unit 1 ini ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah tegang ya melihat banyak soal yang harus Bapak Ibu selesaikan ya. Karena ketika misalnya Bapak Ibu sudah mengerjakan latihan soal ini, akan muncul skor dan juga kunci jawaban yang telah kami berikan di latihan soal ini. Jadi Bapak Ibu bisa pahami kembali soal yang sudah Bapak Ibu kerjakan, dan silakan login kembali dengan akunnya ya. Kemudian Bapak Ibu screenshot nilainya, nanti Bapak Ibu klik serahkan. Ini saya sudah berikan
contoh hasil screenshot ya dari skor latihan soal unit 1 ini. Kemudian nanti Bapak Ibu tempelkan hasil screenshot Bapak Ibu di sini ya. Nah, caranya seperti apa? Kita screenshot hasil dari latihan soal unit 1 ini. Bapak Ibu silakan menekan tombol print screen yang ada di keyboard Bapak Ibu ya. Biasanya itu terletak di pojok kanan atas ya. Ada tulisan print screen PRT SC. Silakan Bapak Ibu tekan tombol itu, kemudian nanti silakan tempelkan di sini. Ketika misalnya sudah selesai ditempelkan, Bapak Ibu tidak perlu lagi menekan Ctrl S ataupun Save ya, karena di sini sudah tersimpan secara otomatis ya. Bapak Ibu bisa langsung keluar, kemudian nanti mengklik ini ya, mengklik serahkan ya atau turn in. Ya, jadi nanti kami dari trainer itu akan mengecek tugas dari Bapak Ibu ya. Nah, di sini sudah ada nih 19 orang yang menyerahkan ya. Kita bisa lihat siapa saja yang sudah menyerahkan. Ini ya. Sudah ada 19 orang yang menyerahkan. Namun kita coba lihat dulu ya apakah sudah betul caranya atau masih perlu diperbaiki. Saya buka punyanya Ibu Majidah. Ya, di penugasan Ibu Majidah ya tidak menempelkan hasil screenshot dari latihan soal unit 1 ini ya, tapi dia melampirkan file yang berupa JPEG ya, JPG ya, berupa gambar ya. Nah, ini sudah muncul ya, skornya 82. Ya, jadi sudah memenuhi kriteria ketuntasan untuk latihan soal unit 1 ini ya. Ya. Itu saja ya Bapak Ibu untuk penjelasan mengenai penugasan Bapak Ibu di classroom ini ya. Baik, untuk selanjutnya saya akan memasuki materi kita pada siang hari ini ya Bapak Ibu. Jadi nantinya kita saling sharing saja ya Bapak Ibu mengenai pemanfaatan akun pembelajaran dalam Google Workspace for Education ini. Ini saya menampilkan sambutan dari Pak Stephen Sutantro. Dia merupakan Google Certified Trainer dari Revo ya. Ini saya tampilkan dulu. Banyak Bapak Ibu yang bertanya mengenai akun pembelajaran itu ya. Banyak yang menanyakan kepada saya bagaimana sih cara membuat akun pembelajaran itu ya. Jadi saya katakan bahwa akun pembelajaran ini bukan kita yang buat ya. Jadi akun pembelajaran ini merupakan akun elektronik yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat nama akun atau user ID dan juga password. Siapa sih yang mendapatkan akun pembelajaran ini? Ya, jadi yang mendapatkan akun pembelajaran ini adalah peserta didik untuk jenjang SD kelas 5 dan 6 dan juga semua peserta didik jenjang SMP, jenjang SMA, SMK dan SLB. Selain peserta didik juga pendidik dan tenaga kependidikan itu juga mendapatkan akun pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi akun pembelajaran ini bisa digunakan untuk mengakses semua aplikasi pembelajaran yang berbasis elektronik ya. Nah, bagaimana sih caranya kita mendapatkan akun pembelajaran ini? Bapak Ibu silakan menghubungi operator di satuan pendidikannya untuk login di laman pd.data.kemdikbud.go.id. Nah, kemudian nanti operator login dengan menggunakan email dan passwordnya. Nah, setelah berhasil login, nanti operator satuan pendidikan mengunduh akun yang berbentuk file CSV. Dan nanti di situ ada 3 pilihan, apakah ingin mengunduh akun peserta didik, akun PTK dan juga akun admin ya. Jadi
untuk admin itu di sekolah itu kepala sekolah dan juga operator ya. Nah, setelah Bapak Ibu mendapatkan akun dari operator satuan pendidikan, kemudian Bapak Ibu harus melakukan aktivasi akun pembelajaran ya. Caranya seperti apa? Bapak Ibu silakan buka gmail.com, lalu Bapak Ibu masuk menggunakan akun yang sudah Bapak Ibu dapatkan tadi dari operator satuan pendidikan. Kemudian nanti Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu berhasil masuk, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk menyetujui syarat dan ketentuan dari Google. Kemudian Bapak Ibu akan diminta untuk mengganti password ya. Jadi setelah itu kemudian Bapak Ibu sudah berhasil aktivasi akun pembelajaran. Nah, kemudian apa sih kelebihan yang dimiliki oleh akun belajar.ed ini dibandingkan dengan akun Gmail pribadi kita ya? Jadi banyak sekali kelebihan yang dimiliki oleh akun belajar.ed ini ya. Yang pertama itu penyimpanan data yang tanpa batas ya. Ketika misalnya Bapak Ibu menggunakan akun pembelajaran itu memiliki penyimpanan yang tanpa batas ya Bapak Ibu. Beda dengan ketika menggunakan akun Gmail pribadi itu hanya kapasitasnya hanya 15 GB ya. Saya coba perlihatkan di sini. Nah, ini ketika saya menggunakan akun belajar.id, ini penyimpanannya itu tidak ada batasnya ya. Tapi ketika misalnya saya menggunakan akun Gmail pribadi saya, ini saya menggunakan akun Gmail saya. Ini ya. Di sini ada keterangan bahwa hanya 15 GB ya. Ini saya sudah gunakan 3 MB dari 15 GB yang telah dimuat di akun Gmail pribadi kita ini ya. Jadi itu salah satu kelebihan yang dimiliki oleh akun belajar.id ini. Kemudian selanjutnya dari segi fiturnya, jadi di akun belajar.id itu memiliki fitur-fitur yang lebih canggih ya. Dari fitur-fitur Google Chat, ada Google Classroom, Google Meet, dan Drive yang lebih banyak ya. Kemudian dari segi keamanan, ya, semua data yang Bapak Ibu simpan di Drive itu data Ibu aman dan bebas dari virus ya. Itu beberapa kelebihan yang dimiliki oleh akun belajar.ed. Nah, ini ya tadi dari fitur Drive. Ya. Untuk akun pribadi itu tidak ada Drive bersama. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan akun belajar.ed itu ada Drive bersama ya. Saya coba perlihatkan. Nah, ini menggunakan akun belajar.ed. Ini ada Drive bersama. Tapi ketika Bapak Ibu menggunakan akun Gmail-nya ini tidak ada tampilan Drive bersama ya. Kemudian kelebihan selanjutnya yang dimiliki oleh akun belajar.ed ini dari fitur Google Meet ya. Nah, untuk akun pribadi itu tidak ada fitur angkat tangan atau merekam rapat. Tapi ketika Bapak Ibu menggunakan akun pembelajarannya itu ada fitur angkat tangan dan juga merekam rapat di Google Meet. Nah, kemudian dari Google Classroom, ketika Bapak Ibu menggunakan akun pribadi itu tidak ada link Google Meet untuk kelas. Tapi ketika Bapak Ibu menggunakan akun belajar.ed itu ada link Google Meet yang langsung terhubung dengan Google Classroom kita ya. Saya coba perlihatkan tampilan Classroom kita. Ya, di sini ya. Ada link Google Meet yang langsung terhubung dengan Google Classroom kita. Tapi ketika Bapak Ibu menggunakan akun pribadi ini tampilannya tidak ada ya, tidak ada link Google Meet-nya. Kemudian untuk kapasitas Google Classroom, ketika Bapak Ibu menggunakan akun pribadi itu maksimal hanya 20 guru dan 250 siswa. Dan kemudian tidak ada fitur undang wali ya. Kemudian ketika menggunakan akun belajar.ed itu maksimal 20 guru dan 1000 siswa. Dan ada fitur undang wali untuk mendapatkan laporan wali. Ya. Untuk penugasan di Classroom, ketika Bapak Ibu menggunakan akun pribadi itu tidak ada import nilai Google Form.
dan juga tidak ada mode terkunci Chromebook dan tidak ada cek originalitas ya. Tapi ketika menggunakan akun belajar.ed itu ada import nilai Google Form dan juga ada mode terkunci Chromebook dan juga cek originalitas ya. Nah, jadi Google for Education itu menginspirasi pembelajaran kapan saja dan di mana saja ya Bapak Ibu. Jadi itu sedikit perkenalan umum tentang Google Workspace for Education ya. Nah, untuk hari ini kita akan sedikit sharing mengenai fitur-fitur yang ada di Google Workspace for Education ini ya. Untuk hari ini kita hanya akan fokus di Google Drive, Google Docs, Google Sheet, Google Slide, dan juga Google Form. Ya. Saya perlihatkan dulu panduan praktik kita. Nah, ini saya sudah buatkan panduan praktik ya. Namun ini tidak akan menjadi penugasan Bapak Ibu kok ya. Nanti Bapak Ibu bisa praktik mandiri setelah mengikuti pelatihan ini. Untuk yang pertama itu kita ke Google Drive dulu. Misalnya Bapak Ibu ingin membuat satu folder yang berisi satu Google Docs, kemudian satu Google Slide, dan satu Google Sheet. Nah, bagaimana sih caranya kita membuat folder di Drive kita ya? Silakan Bapak Ibu masuk di Drive. Caranya seperti ini ya. drive.google.com. Tampilan Drive kita ini seperti ini ya. Tadi di panduan, Bapak Ibu ingin membuat satu folder yang berisi satu Google Docs, satu Google Slide, dan satu Google Sheet. Bapak Ibu silakan klik ini ya, tanda plus, tanda tambah. Tanda tambah ini. Kemudian Bapak Ibu membuat folder ya, silakan pilih ini, folder. Nah, silakan Bapak Ibu beri nama foldernya. Ya. Misalnya ini ya, petunjuknya exam materials. Setelah Bapak Ibu memberi nama foldernya, silakan klik buat. Ini sudah muncul ya Bapak Ibu foldernya exam materials. Silakan Bapak Ibu klik 2 kali. Bapak Ibu di foldernya ini Bapak Ibu ingin menambahkan satu Google Docs, satu Google Slide, dan satu apa tadi ya? Google Sheet. Silakan Bapak Ibu klik kembali tombol tambah ini. Kemudian Bapak Ibu ingin menambahkan Google Doc ya, silakan klik ini. Akan muncul tampilan Google Doc. Silakan Bapak Ibu ketikkan nama file ini ya. Misalnya saya ingin kasih nama, saya kasih ya makalah. Nanti Bapak Ibu sesuaikan saja ya dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu sudah bisa mengetik di lembar kerja ini ya. Nah ini untuk menambahkan Google Docs. Ini akan tersimpan otomatis di drive kita ya. Nah, kemudian untuk menambahkan Google Slide, Bapak Ibu kembali lagi ke tadi ke tombol tambah, kemudian Bapak Ibu klik Google Slide. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya. Silakan Bapak Ibu beri nama Google Slide ini. Misalnya saya ketikkan namanya presentasi. Ya. Ibu sudah bisa membuat presentasi di sini ya di lembar kerja ini. Ini akan tersimpan otomatis di folder yang Bapak Ibu buat tadi. Kemudian untuk menambahkan Google Sheet, silakan Bapak Ibu klik ini ya, Google Spreadsheet. Apabila kita menggunakan nyata, silakan Bapak Ibu beri nama di Google Spreadsheet ini ya.
Misalnya saya ingin beri nama daftar nilai. Ini juga nanti akan tersimpan otomatis di drive kita ya. Nah ini ya sudah ada 3 isi dari folder kita ini. Untuk panduan slide pertama ya. Kemudian untuk slide berikutnya, misalnya Bapak Ibu ingin membuat satu folder Google Drive yang bernama exam material dan membagikan akses edit folder ke misalnya Pak Steven nih. Misalnya saya ingin membagikan folder saya ini ke orang lainnya. Bapak Ibu silakan klik kanan di foldernya, kemudian Bapak Ibu klik bagikan. Nah, silakan Bapak Ibu ketikkan email orang yang ingin Bapak Ibu bagikan ya. Misalnya saya ingin bagikan ke siapa ya? Nah ini ya sudah muncul email dari Pak Risman. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu masih ingin menambahkan, silakan Bapak Ibu ya tambahkan di sini. Misalnya saya ingin menambahkan Pak Agus. Nah ini sudah muncul email dari Pak Agus. Ini tadi di petunjuknya Bapak Ibu ingin membagikan akses edit, ya. Bapak Ibu ingin membagikan akses edit. Nah silakan Bapak Ibu klik yang ini, ya. Jadi di sini ada 3 pilihan ya. Apakah Bapak Ibu hanya ingin membagikan akses sebagai viewer saja, jadi nanti orang yang Bapak Ibu bagikan itu hanya bisa melihat folder kita ya, kemudian di sini ada pemberi komentar, orang yang dibagikan link ini bisa memberikan komentar, kemudian ini ada editor. Kalau editor itu dia bisa menambahkan ataupun mengedit file kita ya. Nah, kemudian setelah itu, misalnya setelah Bapak Ibu pilih salah satunya di sini, Bapak Ibu silakan klik kirim. Nanti akan muncul notifikasi di email orang yang Bapak Ibu bagikan ya. Nah, ini sudah ada tanda seperti manusia ya. Di sini berarti ini tandanya bahwa folder ini sudah dibagikan ke orang lain ya. Ini yang folder lain ini belum ada icon seperti ini ya. Berarti folder ini yang lain ini belum dibagikan kepada orang lain. Itu untuk slide kedua ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu ingin memindahkan satu file dari folder exam material ke folder lain. Gimana sih caranya kita memindahkan salah satu file yang ada di sini ke folder lain ya? Saya coba buat dulu folder lain, nanti kita pindahkan ke folder baru ini ya. Misalnya pelatihan dan Google Workspace for Education. Saya buat. Nah, ini ada ya. Bapak Ibu ingin memindahkan salah satu file yang ada di folder exam materials ke folder pelatihan Google Workspace for Education. Bapak Ibu silakan klik kanan, kemudian pindahkan ke. Nah, nanti di sini Bapak Ibu silakan kembali saja. Kemudian Bapak Ibu cari folder yang telah Bapak Ibu buat tadi ya, misalnya ini pelatihan Google Workspace for Education, kemudian pindahkan. Nah, silakan Bapak Ibu buka folder yang sudah Bapak Ibu buat tadi, ya ini. Nah ini foldernya sudah, filenya sudah berpindah ya ke folder lain. Seperti itu cara untuk memindahkan file ke folder lain. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih cara mengubah warna pada tampilan folder kita? Ya, misalnya saya perlihatkan di drive saya. Nah, ini folder yang ada di drive saya ini berwarna-warni ya Bapak Ibu. Gimana sih caranya kita memberikan warna pada folder kita ini ya? Nah, misalnya Bapak Ibu pilih salah satu folder yang ingin Bapak Ibu berikan warna. Saya klik tadi ini. Kemudian Bapak Ibu silakan klik kanan. Kemudian ubah warna. Kemudian Bapak Ibu pilih salah satu warna yang Bapak Ibu inginkan di sini ya. Misalnya saya ingin warna merah. Nah, ini foldernya langsung berubah menjadi warna merah ya. Seperti itu ya untuk mengubah warna pada tampilan folder kita. Kemudian selanjutnya memilih satu folder dan klik kanan dan tambahkan ke berbintang. Ya.
Misalnya nih, Bapak Ibu punya folder di drive-nya. Folder ini sangat penting dan Bapak Ibu ingin buka setiap saat nih. Supaya Bapak Ibu tidak repot mencari foldernya, Bapak Ibu bisa tambahkan ke berbintang ya, supaya nanti filenya itu mudah ditemukan. Nah, caranya seperti apa? Bapak Ibu silakan klik kanan, kemudian tambahkan ke berbintang. Nanti foldernya ini akan masuk di sini ya. Nah, ini sudah ada ya, pelatihan Google Workspace for Education. Itu untuk menambahkan ke berbintang ya. Kemudian Bapak Ibu memilih satu folder dan ingin menghapus folder ya. Bagaimana caranya kita menghapus folder yang ada di Google Drive kita? Nah, misalnya saya ingin menghapus ini ya, saya coba ini. Bapak Ibu silakan klik kanan, kemudian pilih hapus. Nah, sini akan muncul tampilan untuk memindahkan ke sampah ya. Sini tampilannya sudah tidak ada ya. Nah, kemudian selanjutnya silakan Bapak Ibu buka menu sampah dan hapus satu folder atau file di sampah selamanya. Jadi tadi folder yang sudah Bapak Ibu hapus itu akan masuk di sini ya, di sampah. Nah, gimana sih caranya misalnya Bapak Ibu ingin menghapus permanen folder ini, ataukah misalnya Bapak Ibu masih ingin membutuhkan kembali folder ini, Bapak Ibu bisa kembalikan kembali ya di drive-nya. Caranya seperti apa? Bapak Ibu klik kanan. Nah, di sini ada dua pilihan. Apakah Bapak Ibu ingin memulihkan kembali folder ini, ataukah Bapak Ibu ingin menghapusnya secara permanen ya? Misalnya Bapak Ibu ingin hapus, silakan klik ini baru hapus. Nah, di sini sudah terhapus secara permanen ya, jadi tidak akan muncul kembali. Nah, itu untuk cara menghapus folder ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara mendapatkan link dari folder yang sudah kita buat tadi ya? Misalnya saya ingin membagikan link folder saya kepada orang lain. Misalnya saya klik saja ini. Kemudian klik kanan. Kemudian ini ada ya, dapatkan link. Cara mendapatkan klik kanan, kemudian nanti akan muncul seperti ini ya. Nanti Bapak Ibu bisa saling linknya. Kemudian Bapak Ibu silakan atur di sini apakah Bapak Ibu ingin membatasi siapa saja yang hanya bisa mengakses folder kita ini. Kemudian ini ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, misalnya hanya yang memiliki akun pembelajaran yang bisa mengakses folder kita ini. Kemudian ini siapa saja yang memiliki link, berarti semua orang yang kita berikan link ini bisa mengakses folder kita. Baik itu akun belajar.ed maupun akun Gmail pribadi kita ya. Saya pilih ini ya, siapa saja yang memiliki link. Kemudian Bapak Ibu pilih aksesnya di sini ya. Apakah orang yang kita bagikan link ini hanya bisa melihat folder kita, ataukah pemberi komentar, atau sebagai editor. Misalnya saya pilih editor. Kemudian Bapak Ibu saling link. Ya. Kemudian bagikan kepada orang yang ingin kita berikan link ini. Itu ya untuk cara mendapatkan link dari folder kita. Kemudian slide selanjutnya, bagaimana cara membuka menu konversi file upload dan offline di setelan Google Drive. Kita kembali ke Google Drive. Ini ada menu setelan. Kemudian Bapak Ibu klik setelan. Nah, di sini ada konversikan file upload. Ya, jadi Bapak Ibu silakan checklist ini. Gunanya apa kita checklist konversikan file, supaya misalnya Bapak Ibu mengupload file dari laptopnya Bapak Ibu ke Google Drive-nya ini, nanti secara otomatis akan terkonversi ke format editor Google Dokumen. Nah, jadi nanti misalnya Bapak Ibu mengupload file yang berupa Microsoft Word
ke Google Drive Bapak Ibu, nanti akan terkonversi secara otomatis menjadi Google Docs. Sehingga Bapak Ibu bisa langsung edit filenya di Drive ini. Tapi ketika Bapak Ibu menghilangkan checklistnya, file yang tadi Bapak Ibu upload dari laptopnya ke Google Drive itu tidak bisa Bapak Ibu edit ya. Makanya Bapak Ibu silakan checklist ini supaya bisa langsung diedit nanti di Google Drive-nya. Kemudian ini ada menu offline. Ketika Bapak Ibu checklist ini, nanti pada saat misalnya Bapak Ibu bekerja di Google Dokumen, tiba-tiba misalnya jaringan Bapak Ibu terputus, ya koneksi Bapak Ibu terputus. Nah, Bapak Ibu bisa tetap melanjutkan untuk mengerjakan perangkat Bapak Ibu di Google Dokumen, ya. Tapi ketika misalnya Bapak Ibu tidak checklist ini, kemudian koneksi Bapak Ibu tidak bagus, itu Bapak Ibu tidak bisa lanjut untuk bekerja. Tapi ketika Bapak Ibu checklist ini, Bapak Ibu masih tetap bisa bekerja meskipun koneksi internetnya tidak bagus ya. Kemudian nanti pada saat koneksinya sudah bagus, itu akan tersimpan secara otomatis di drive-nya. Nah, silakan Bapak Ibu checklist duanya ini, kemudian klik selesai. Itu ya, untuk mengatur setelan offline di Google Drive kita. Kemudian slide berikutnya, menu upload file atau folder untuk mengupload file Microsoft Word atau Microsoft Excel ataupun PowerPoint ke folder Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ingin mengupload file yang ada di laptopnya Bapak Ibu ke folder yang ada di Google Drive-nya ini ya. Misalnya saya ingin mengupload salah satu file saya ke folder exam material. Silakan Bapak Ibu pilih upload file. Misalnya silakan Bapak Ibu pilih salah satu file yang ada di laptopnya Bapak Ibu. Saya coba ini saja. Kemudian Bapak Ibu klik open. Nah, ini sudah terupload masuk ya. Ini perbedaannya ya. Tadi itu file yang kita upload itu berupa Microsoft Excel. Nah, di drive kita itu langsung berubah menjadi Google Sheet ya. Ini tandanya itu sudah berbeda ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian ini ada menu dibagikan dengan saya. Tunjukkan file yang pernah dibagikan orang lain kepada kita. Misalnya ada orang lain yang sudah berbagi file dengan kita, nanti akan muncul di sini ya, dibagikan dengan saya. Kita coba buka. Nah, ini adalah orang-orang yang sudah berbagi file dengan saya. Ada Ibu Ita, ada Ibu Ayu Andira ya, Ibu Masna juga sudah berbagi file dengan saya. Ya, ini ya. Di situ ya Bapak Ibu dibagikan dengan saya. Itu untuk berbagi file dengan orang lain ya. Kemudian selanjutnya buka share drive atau drive bersama. Ya, klik baru atau new untuk membuat satu share drive yang berjudul kolaborasi data. Kemudian buat satu folder yang berjudul RPP dalam share drive. Silakan Bapak Ibu kembali buka drive-nya. Ini ada drive bersama ya, jadi nanti di drive bersama ini Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan orang lain ya di drive ini, gitu ya. Ibu silakan klik new. Nah, ini ada ya. Silakan Bapak Ibu berikan nama drive bersama ini, misalnya ya. Kolaborasi pelatihan ini ya, kolaborasi pelatihan Google Workspace for Education. Nah, ini akan muncul foldernya ya. Kemudian Bapak Ibu ingin menambahkan folder di dalamnya juga boleh. Hanya apa ya, contoh RPP Bapak Ibu buat. Nanti kita bisa mengajak rekan-rekan Bapak Ibu untuk berkolaborasi di sini ya.
bagaimana cara menambahkan orang lain untuk berkolaborasi di folder kita ini. Silakan Bapak Ibu klik ini, kemudian kelola anggota. Silakan Bapak Ibu ketikkan email orang yang ingin Bapak Ibu ajak berkolaborasi di sini. Misalnya saya tambahkan Pak Wus, kemudian Pak Isman, ya. Nah, silakan Bapak Ibu pilih aksesnya di sini ya, apakah hanya bisa melihat saja, pemberi komentar, kontributor, atau pengelola konten, atau pengelola. Ya, jadi ketika Bapak Ibu ingin berkolaborasi, silakan pilih ini ya, pengelola konten, supaya nanti orang yang kita ajak berkolaborasi di sini itu bisa mengedit ataupun memindahkan dan menghapus file yang ada di folder ini ya. Kemudian Bapak Ibu checklist ini supaya nanti muncul notifikasi di email orang yang kita bagikan. Kemudian Bapak Ibu klik kirim. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada 3 orang nih yang saya tambahkan di sini. Kemudian slide berikutnya, bagikan akses share drive ke email pribadi atau email rekan Anda dengan akses edit pengelola konten ya. Itu tadi ya, saya jelaskan untuk membagikan akses sebagai pengelola konten. Itu ya Bapak Ibu untuk pengenalan tentang Google Drive. Selanjutnya kita akan berpindah ke Google Docs. Misalnya di Google Docs ini, Bapak Ibu ingin membuat satu Google Docs yang berjudul exam materials. Kemudian dalam Google Docs ini berisi satu gambar logo Google dan satu komentar digambar dengan menyebutkan salah satu email dari rekan kita, dan Bapak Ibu ingin memasukkan link website dari Google Workspace for Education ini. Bagaimana sih cara membuat Google Docs ini ya? Kita kembali ke Drive kita. Bapak Ibu silakan klik ini ya. Baru, kemudian Google Docs. Bapak Ibu ingin memberikan nama Google Docs ini dengan exam materials. Bapak Ibu silakan klik di sini. Misalnya exam materials. Ini langsung tersimpan secara otomatis. Kemudian penunjuk selanjutnya, nah di dalam Google Docs ini berisi satu gambar logo Google. Misalnya kita ingin menambahkan gambar nih. Bapak Ibu silakan klik yang ada di pojok bawah ini ada tanda bintang. Nah, silakan Bapak Ibu klik di sini. Kemudian Bapak Ibu klik telusuri dokumen. Nah, silakan Bapak Ibu klik logo Google. Ini silakan klik gambar. Nah, ini ada beberapa logo Google yang muncul ya. Silakan Bapak Ibu pilih salah satunya, klik salah satunya gambar ini, kemudian sisipkan. Nah, ini sudah muncul logo Google di Google Docs kita. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu ingin memberikan satu komentar di gambar dengan menyebutkan salah satu email dari rekan kita ya. Saya perlihatkan. Bapak Ibu silakan klik gambar yang tadi. Kemudian di samping kanannya ini ada tanda plus ya, ada tanda ini ya, tambahkan komentar. Bapak Ibu silakan klik ini. Saya klik di sini. Ibu ingin memberikan komentar nih, misalnya mohon dicek Pak. Saya tambahkan email orang lain nih, misalnya bagus ya. Nah ini saya misalnya tambahkan email dari Pak Agus. Nah sini Bapak Ibu silakan checklist ini tugaskan kepada Pak Agus Supramono. Kemudian Bapak Ibu klik yang ini ya, tugaskan. Nanti akan muncul notifikasi di emailnya ya. Nah, ini sebagai komentar ya. Kemudian Bapak Ibu klik ini, komentar. Nah, ini sudah
muncul komentar dari untuk Google, logo Google ini ya, nanti akan muncul notifikasi di emailnya Pak Agus. Seperti itu ya untuk menambahkan komentar di logo Google yang ada di Google Docs kita. Kemudian kita pindah ke berikutnya. Misalnya dalam Google Docs ini, Bapak Ibu ingin memasukkan header ya. Caranya Bapak Ibu klik insert, kemudian header yang bertuliskan pelatihan Google Workspace for Education. Dan Bapak Ibu ingin juga menambahkan halaman, bisa melalui insert, kemudian klik number. Kita coba dulu. Nah, ini di Google Docs kita tadi, Bapak Ibu ingin menambahkan header. Ya, silakan Bapak Ibu klik sisipkan, atau misalnya ketika tampilan Bapak Ibu berbahasa Inggris itu nanti akan muncul insert. Ini ya, ini ada header dan footer. Silakan Bapak Ibu tambahkan header. Nah, Bapak Ibu ingin ketikkan pelatihan Google gitu ya. Kemudian bagaimana ketika kita ingin memberikan halaman? Bapak Ibu silakan kembali ke sisipkan. Kemudian ada nomor halaman. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Apakah halamannya ada di sudut kanan atas ataukah di bawah? Kita pilih salah satunya. Misalnya saya pilih ini nih. Halamannya ada di sudut kanan atas. Nah, ini sudah muncul halamannya ya. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk menambahkan header dan number di Google Docs kita. Kemudian slide berikutnya, dalam Google Docs ini Bapak Ibu ingin menambahkan catatan kaki dari sumber tentang Philosophy of Education ya. Silakan Bapak Ibu copy paste tulisan dari Philosophy of Education tentang Plato. Ya, misalnya saya copy dulu ini ya. Tadi di panduannya Bapak Ibu diminta untuk memasukkan catatan kaki dan silakan copy paste tulisan dari Philosophy of Education. Bapak Ibu silakan kembali ke ini ya, tanda bintang yang ada di bawah. Bu, silakan ini Philosophy of Education. Bapak Ibu enter. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang muncul ya, ada beberapa website yang muncul. Misalnya Bapak Ibu ingin klik ini ya. Misalnya Bapak Ibu silakan copy paste saja beberapa bagian yang ada di sini ya. Misalnya saya ingin copy paste saja yang ini. Saya ingin tambahkan ke Google Docs saya. Ya, sudah bisa ya. Jadi Bapak Ibu ingin menambahkan di sini ya. Silakan Bapak Ibu paste saja di sini. Kemudian di petunjuknya Bapak Ibu ingin menambahkan catatan kaki. Silakan Bapak Ibu klik di sini. Kemudian tadi Bapak Ibu mengutip dari sini ya, dari sini Philosophy of Education. Silakan Bapak Ibu klik tanda kutip yang ada di sudut kanan atasnya ini. Sini langsung otomatis muncul footnote-nya ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi mengetik manual footnote ini, dan langsung otomatis di sini ketika Bapak Ibu klik kutip itu langsung otomatis muncul footnote-nya di bawah ya. Itu sangat memudahkan sekali ya, apalagi misalnya ketika Bapak mahasiswa ingin membuat makalah yang harus mencantumkan sumber, ya boleh menggunakan ini ya supaya memudahkan pekerjaan kita. Kemudian kita kembali lagi ke panduan ya. Itu untuk menambahkan footnote atau catatan kaki. Misalnya di Google Docs Bapak Ibu ingin membuka revision history Anda di Google Docs lengkap dengan tombol Restore this version. Saya buka kembali Google Docs. Ini ada tampilan history versi. Lihat history versi. Ini ada keterangan di sampingnya pada pukul 14:57, misalnya saya klik ini.
ini Google Docs saya masih kosong ya. Tapi pada pukul 15:04 ini sudah ada yang saya tambahkan di sini ya. Misalnya Bapak Ibu misalnya sudah mengetikkan beberapa tulisan di Google Docs ini, tapi Bapak Ibu ingin mengembalikan ke tulisan yang sebelumnya ya. Tulisan yang sebelumnya Bapak Ibu bisa klik saja ini, kemudian nanti akan muncul. Nah ini ya, misalnya saya ingin kembalikan ke folder kosong yang tadi yang belum saya tambahkan tulisan di dalamnya. Silakan Bapak Ibu klik pulihkan versi ini. Nanti kemudian Bapak Ibu pilih pulihkan. Ya. Ini tampilannya sudah kosong ya, kembali. Tadi tidak muncul lagi tulisan-tulisan yang ada di Google Docs kita ini ya. Jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu ketika misalnya Bapak Ibu membuat satu file di laptopnya, biasanya kan ketika kita sudah menekan Ctrl S itu ketika Bapak Ibu sudah keluar dari folder di filenya itu sudah tidak bisa lagi kembali ke file yang sudah kita edit sebelumnya. Tapi di Google Docs ini Bapak Ibu bisa kembali ke versi sebelumnya ya. Jadi sangat memudahkan sekali ketika Bapak Ibu sementara bekerja, tiba-tiba Bapak Ibu merasa, oh pekerjaan saya salah nih, saya lebih baik pakai yang sudah saya edit kemarin. Bapak Ibu bisa pakai tadi ya, itu untuk membuka revision history, kemudian mengembalikan versi yang ingin kita pulihkan. Kemudian gimana sih caranya kita ingin membagikan dokumen dengan akses view ke orang lain. Misalnya nih saya ingin bagikan file ini kepada orang lain. Silakan Bapak Ibu klik bagikan. Nanti Bapak Ibu silakan tambahkan email orang yang ingin Bapak Ibu tambahkan di sini. Kemudian nanti ada pilihannya di sini, apakah sebagai viewers atau komentar atau sebagai editor. Silakan Bapak Ibu pilih salah satunya. Kemudian klik selesai. Ya. Misalnya nih di Google Docs ini Bapak Ibu ingin mengajak rekan-rekannya untuk berkolaborasi di Google Docs kita ini ya. Silakan Bapak Ibu bagikan link ke orang lain ya, untuk Bapak Ibu ajak berkolaborasi di Google Docs ini. Bapak Ibu silakan pilih ini untuk siapa saja yang memiliki link ini bisa berkolaborasi di lembar kerja saya ini. Saya klik ini, kemudian silakan pilih aksesnya. Saya ingin menambahkan sebagai editor nih. Nah, silakan salin linknya. Kemudian Bapak Ibu bagikan ke orang lain ya. Saya coba bagikan di room chat kita ya. Nanti silakan Bapak Ibu berkolaborasi ya di lembar kerja ini. Saya coba bagikan linknya di room chat. Silakan ya Bapak Ibu akses link yang sudah saya berikan dan silakan ketikkan apapun di lembar kerja saya ini supaya nanti kita bisa lihat siapa saja sih yang berkolaborasi di tampilan Google Docs ini. Nah, ini sudah ada ya, sudah ada yang bergabung. Silakan Bapak Ibu ketikkan apa saja di Google Docs ini. Nah, ini sudah ada nih yang mengetik nih. Jadi ini langsung ya, langsung otomatis kita bisa lihat nih. Sudah ada yang bergabung ini, kita bisa lihat. Bapak Ibu bisa berkolaborasi di sini ya. Jadi sangat memudahkan sekali ketika misalnya Bapak Ibu ingin berkolaborasi dengan orang lain yang jaraknya itu lumayan jauh ya. Jika kita misalnya ingin membuat RPP secara kolaborasi ataukah perangkat lain, Bapak Ibu bisa gunakan ini ya, berbagi file kepada orang lain. Nah, ini sudah ada beberapa orang nih yang bergabung untuk mengetik di file saya. Kemudian kita coba lihat lagi. Misalnya Bapak Ibu ingin mengganti judul file Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ingin mengganti ya, silakan diklik saja di sini.
judulnya. Misalnya saya ingin nanti nih, uji coba. Kan tersimpan secara otomatis ya. Ini masih ada nih yang mengetik. Di sini bisa. Nah, Bapak Ibu juga bisa menampilkan chat di Google Docs ini. Jadi Bapak Ibu bisa berinteraksi dengan orang-orang yang ada di dalam Google Docs ini ya. Bapak Ibu silakan ketik ini. Halo Bapak Ibu. Ibu bisa chattingan di sini ya di Google Docs. Seperti itu ya. Jadi banyak sekali kelebihan-kelebihan dari Google Workspace for Education ini. Ini kita bisa lihat ini sudah ada beberapa orang yang bergabung. Oh ya, saya juga hampir lupa. Di Google Docs ini Bapak Ibu juga bisa mengetik dengan suara ya, voice typing ya. Biasanya sih muncul. Nah, ini ya ada perbedaannya. Ketika misalnya Bapak Ibu tampilan drive Bapak Ibu, tampilan Google Docs Bapak Ibu berbahasa Indonesia, biasanya itu tidak muncul di sini voice typingnya ya. Jadi Bapak Ibu silahkan mengubah setelan ke bahasa Inggris ya. Saya sudah pernah coba membandingkan ketika tampilan di layar saya ini berbahasa Indonesia dengan ketika berbahasa Inggris. Jadi memang ada fitur-fitur yang tidak tampil ketika saya menggunakan setelan bahasa Indonesia. Saya coba dulu. Bapak Ibu klik di foto profilnya Bapak Ibu, kemudian kelola akun Google. Ini untuk mengubah setelan bahasa ya. Kemudian Bapak Ibu klik data dan personalisasi. Kemudian Bapak Ibu pilih bahasa. Nah, ini ada bahasa Inggris ya. Nah, ketika misalnya tidak muncul di sini, Bapak Ibu bisa tambahkan di sini bahasa lain. Tapi saya sudah pernah menambahkan, jadi saya tinggal klik saja ini. Nanti akan berubah ya. Saya coba refresh dulu. Saya coba buat Docs baru ya, Google Docs baru. Nah, ini ada muncul voice typing ya. Tadi ketika tampilannya berbahasa Indonesia itu tidak muncul ini ya, voice typingnya. Jadi Bapak Ibu harus memang mengubah setelan ke bahasa Inggris. Nah, gunanya apa ini voice typing? Bapak Ibu tidak perlu lagi repot-repot untuk mengetik banyak tulisan yang Bapak Ibu ingin masukkan ke Google Docs ini. Bapak Ibu cukup klik saja voice typing ini, kemudian ini ya, klik to speak. Halo Bapak Ibu semua, selamat bergabung di pelatihan Google Workspace for Education. Ketika Bapak Ibu ya selesai, silakan klik ini. Saya coba kembali ya Bapak Ibu ya. Selamat siang Bapak Ibu, selamat bergabung di pelatihan Google Workspace for Education. Selamat siang Bu. Selamat siang. Ya, itu ya tadi untuk mengetik dengan suara ya. Jadi silakan Bapak Ibu ubah setelannya di sini menjadi bahasa Indonesia. Ini ada banyak bahasa yang bisa Bapak Ibu pilih di sini. Untuk Google Slide, misalnya Bapak Ibu ingin membuat satu slide yang berjudul Albert Einstein. Bapak Ibu silakan klik tombol fitur tanda tambah ini, kemudian Google Slide. Ya, Bapak Ibu ingin memberikan nama Google Slide ini menjadi Albert Einstein. Ini kan otomatis tersimpan ya. Kemudian kita lihat kembali panduannya. Nah, di Google Slide ini Bapak Ibu ingin menambahkan satu gambar Albert Einstein yang sudah di-crop. Silakan Bapak Ibu kembali di sini. Lalu Bapak Ibu klik ini ya, icon bintang yang ada di bawah. Kemudian Bapak Ibu klik di sini Albert Einstein.
Ini sudah muncul gambar ya dari Albert Einstein. Bapak Ibu klik gambar. Nah, ini ada beberapa gambar dari Albert Einstein. Ini Bapak Ibu silakan klik salah satu gambarnya. Nah, ini sudah muncul ya gambar Albert Einstein. Bapak Ibu ingin mengcrop gambar ini, silakan Bapak Ibu pilih menu yang ada di atas ini. Ibu ingin mengcrop misalnya bentuk bundar. Ibu bisa atur. Kita buka dulu ini supaya tidak mengganggu. Bapak Ibu bisa atur sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Kemudian di petunjuknya ini Bapak Ibu ingin mengganti background slide dan menuliskan teks Albert Einstein. Jadi Bapak Ibu ingin mengganti background slide Bapak Ibu, silakan ke latar belakang. Bapak Ibu silakan pilih warna yang Bapak Ibu inginkan ya. Misalnya saya pilih warna hijau. Ini langsung berubah latar belakangnya ya. Dan Bapak Ibu pilih selesai. Nah, Bapak Ibu juga bisa menambahkan background dari perangkat Bapak Ibu. Ibu ingin mengunggah dari laptopnya, ataukah melalui kamera, atau melalui URL, atau dari Google Drive, gitu ya. Tapi untuk ini kita cukup mengubah saja warna background kita, kemudian klik selesai. Kemudian Bapak Ibu ingin menuliskan teks Albert Einstein dan mengganti warna dan fontnya. Misalnya Bapak Ibu silakan sisipkan teks, ya, kotak teks. Kemudian Bapak Ibu dan Albert Einstein. Bapak Ibu ingin mengubah ya ukuran hurufnya nih. Ini ada. Silakan Bapak Ibu perbesar. Ya, Bapak Ibu silakan perbesar. Atau Bapak Ibu ingin mengubah warna dari teks ini. Misalnya ketika Bapak Ibu mengklik gambar yang sudah Bapak Ibu masukkan tadi di Google Slide, silakan Bapak Ibu klik salin link. Kemudian Bapak Ibu klik teks ini. Kemudian ini ada sisipkan link. Bapak Ibu silakan paste saja di sini link yang sudah tadi Bapak Ibu salin, kemudian terapkan. Jadi misalnya ketika orang lain mengklik teks ini, maka akan muncul website dari Albert Einstein. Seperti itu ya untuk menyisipkan hyperlink ke teks. Itu untuk slide ini ya. Kemudian kita pindah ke slide berikutnya. Bagaimana sih membuat satu slide di Google Slide dan memberikan satu komentar dengan menyebutkan email dari orang lain. Kita ingin memberikan komentar ke gambar ini nih. Silakan Bapak Ibu, saya close dulu ini. Ya. Ini kemudian ini. Ini ada tambahkan komentar. Bapak Ibu bisa mengetik di sini ya. Silakan di-chat Pak. Ini menambahkan misalnya emailnya Pak Risman. Ya, Pak Risman ya. Nah, ini kemudian Bapak Ibu checklist di sini, tugaskan kepada Pak Risman Hasli. Kemudian klik tugaskan. Nanti akan muncul notifikasi ini ya. Seperti ini, apakah sebagai komentar atau editor, jadi bisa mengedit ataukah hanya mengomentar saja. Bapak Ibu pilih salah satunya, kemudian pilih klik komentar. Ya, gitu ya, ini sudah ada. Ya, silakan dicek Pak. Itu untuk menambahkan komentar ke teks di Google Slide. Ya. Nah, bagaimana cara kita menyisipkan video dari YouTube ke slide kita? Saya coba buat slide baru, di enter saja.
Ini saya hapus saja ini. Gimana sih cara menambahkan video dari YouTube ke slide kita ini ya? Silakan Bapak Ibu klik sisipkan. Kemudian ini ada video. Ini belum muncul. Kita tunggu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung mencari di YouTube ya. Misalnya saya ingin bicara tentang Albert Einstein. Ini telusuri. Nah, di sini ada muncul beberapa video ya tentang Albert Einstein. Kita coba pilih salah satunya, kemudian klik pilih. Akan muncul sepertinya Bapak Ibu bisa atur sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu bisa ingin memperbesar tampilannya boleh. Seperti itu ya, untuk menambahkan video dari YouTube ke Google Slide kita. Itu bisa nyala nggak Kak videonya? Iya, ya Bu. Itu videonya bisa nyala nggak? Coba di Bisa ya. Coba kita presentasikan. Ini bisa nyala ya. Ya. Ya, ini bisa. Oke Bu, oke, makasih. Oke. Ya. Kemudian di panduan berikutnya, nah Bapak Ibu misalnya ingin tadi video yang Bapak Ibu sisipkan, Bapak Ibu ingin putar secara otomatis, nah, Bapak Ibu masuk di opsi format, kemudian pemutaran video. Bapak Ibu klik ini ya, videonya, kemudian opsi format. Ini akan muncul seperti ini ya, pemutaran video. Misalnya, apakah pada saat Bapak Ibu mengklik ini nanti akan terputar, ataukah Bapak Ibu ingin memutar secara otomatis pada saat berganti slide ya, atau ini diputar secara manual. Nah, untuk kali ini kita akan memilih diputar secara otomatis. Ya, Bapak Ibu juga bisa memangkas video ini ya. Misalnya Bapak Ibu hanya ingin menampilkan video di menit kedua nih, di detik kedua ya. Bapak Ibu bisa atur di sini. Ya, gitu ya. Kita coba dulu presentasi ini. Kita coba dulu ya. Saya kembali dulu. Nah, ini misalnya saya ingin mengatur di menit ketiga. Ini diputar secara otomatis ya. Nah, ini langsung terputar di menit ketiga ya. Terputar tadi dari awal ya. Bapak Ibu bisa atur situ ya. Itu untuk memutar video kita di Google Slide secara otomatis. Nah, di panduan berikutnya, misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan dua bentuk di Google Slide Bapak Ibu. Nah, kita buat, nah, kita tambahkan slide baru ya. Kita enter saja slide Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu klik slide yang kosong. Saya hapus ini. Bapak Ibu klik sisipkan ya. Kemudian Bapak Ibu pilih bentuk. Nah, Bapak Ibu bisa pilih bentuk yang ada di sini ya. Ini ada beberapa macam. Ibu bisa klik salah satunya. Misalnya Bapak Ibu ingin bentuk ini, bentuk lonjong. Ibu bisa saja. Kalau ingin mengubah warna, silakan Bapak Ibu klik yang menu ini ya, warna isi, kemudian pilih salah satu warna yang Bapak Ibu inginkan. Ya, misalnya Bapak Ibu masih ingin menambahkan bentuk lain. Saya ingin menambahkan segitiga. Ya, silakan ubah warnanya. Nah, ini sudah ada ya, sudah ada dua bentuk di Google Slide kita. Itu ya, untuk menambahkan bentuk di Google Slide. Nah, kemudian Bapak Ibu ingin menambahkan
file audio ke slide Bapak Ibu ya. Nah, misalnya Bapak Ibu belum punya file audio, Bapak Ibu bisa nanti klik link ini ya. Tapi sepertinya di drive saya sudah ada, jadi saya langsung saja insert ke Google Slide saya. Ya, saya cek dulu apakah sudah ada file audionya. Nah, ini sudah ada ya, saya sudah pernah gunakan, jadi makanya tersimpan di drive saya. Bapak Ibu silakan pilih, kemudian klik. Kemudian ini sudah ada muncul audionya ya. Kemudian Bapak Ibu ingin membagikan slide ini kepada orang lain. Sama seperti tadi, Bapak Ibu klik bagikan dan pilih masukkan email dari orang yang ingin Bapak Ibu bagikan. Ini ya, Pak Risman saya sudah bagikan ini ya. Sebagai viewers atau hanya bisa melihat saja atau pemberi komentar. Kemudian ada editor yang bisa mengedit ya, bisa mengedit file saya ini. Silakan Bapak Ibu pilih salah satunya, kemudian selesai. Kita ke Google Form dulu. Misalnya Bapak Ibu ingin membuat survei liburan anak ya. Silakan Bapak Ibu buat satu Google Form dengan satu pertanyaan yang menanyakan Anda mau liburan kemana. Silakan masuk di drive-nya Bapak Ibu, kemudian klik tanda plus ini, kemudian masuk di Google Formulir. Bapak Ibu ingin memberi nama Google Form ini, survei liburan. Nanti akan tersimpan secara otomatis di sini. Kemudian di petunjuknya tadi Bapak Ibu diminta untuk menambahkan pertanyaan Anda mau kemana liburan. Bapak Ibu copy, kemudian tambahkan di sini ya, mau kemana liburan. Bapak Ibu di sini panduannya diminta untuk memberikan 3 pilihan jawaban, apakah Bandung, Surabaya, dan Medan. Ya, nanti Bapak Ibu bisa memilih salah satunya. Ini Bapak Ibu silakan pilih pilihan ganda ya, karena di sini hanya diminta untuk memilih salah satu. Kemudian tadi pilihannya Bandung, Surabaya, Medan. Untuk pilih pilihan ganda, ya, karena hanya diizinkan untuk memilih salah satu. Kemudian Bapak Ibu menambahkan pertanyaan kedua, ya, mengapa Anda memilih lokasi tersebut? Ya, nanti opsinya itu sebagai paragraf yang membutuhkan jawaban yang panjang. Bapak Ibu silakan menambahkan pertanyaan baru di sini ya, tambahkan pertanyaan. Bapak Ibu klik tanda tambah di sini, nah, ini akan muncul ya. Saya tuliskan di sini. Nah, ini langsung secara otomatis Google langsung mengubah ke paragraf ya. Jadi memang langsung terdeteksi secara otomatis bahwa pertanyaan ini membutuhkan jawaban yang panjang. Makanya langsung tadi berubah menjadi paragraf ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi langsung secara otomatis terbaca oleh Google. Ya, untuk pertanyaan kedua. Ini ya. Pastikan semua pertanyaan dibuat wajib ya. Misalnya Bapak Ibu ingin membuat pertanyaan ini wajib. Nah, ini silakan dicentang saja ini ya, digeser saja ini. Ketika misalnya Bapak Ibu ingin membuat pertanyaan ini tidak wajib, ya geser saja seperti ini. Tapi untuk saat ini kita ingin menjadikan pertanyaan ini sebagai pertanyaan yang wajib, makanya digeser ya ini ya, wajib diisi. Itu ya untuk slide ini. Kemudian untuk slide berikutnya, Bapak Ibu ingin menambahkan bagian 1 dengan klik 2 strip bagian 1 dan tambahkan 1 pertanyaan di dalam bagian 1 dengan pertanyaan, tuliskan tempat favorit Anda. Saya copy saja dulu ini. Ini Bapak Ibu ingin menambahkan bagian nih. Bapak Ibu silakan pilih ini ya, tanda strip 2. Ini ada muncul bagian lain nih. Bapak Ibu ingin menambahkan pertanyaan di bawahnya. Silakan tempelkan saja di sini pertanyaan tadi. Nah, ini langsung terdeteksi sebagai jawaban singkat ya. Tuliskan tempat favorit Anda karena di sini tidak membutuhkan jawaban yang panjang, makanya hanya
di sini langsung terdeteksi sebagai jawaban singkat. Ya, jadi memang Google bisa membaca secara otomatis pertanyaan kita ya yang kita buat di Google Form. Oke, seperti itu untuk menambahkan. Nah, untuk membagikan Google Form kita ini ke orang lain sama seperti tadi ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu klik titik 3 ini. Ini Bapak Ibu nih menambahkan kolaborator nih. Silakan tambahkan email orang lain ya. Saya pilih saja salah satu email yang sudah muncul di sini. Kemudian Bapak Ibu pilih aksesnya sebagai editor. Kemudian checklist di sini beritahu orangnya supaya nanti muncul notifikasi ke email yang bersangkutan dan kemudian Bapak Ibu klik kirim. Nanti akan muncul notifikasi di emailnya ya. Seperti itu. Nah, ini untuk slide berikutnya bagaimana kita membagikan rekapan survei Google Sheet kita ke orang lain dengan akses komentar. Misalnya nih sudah ada yang mengisi survei di bulan ini. Nanti di sini akan ada muncul berapa orang yang mengisi ya. Tapi karena ini belum ada yang mengisi, makanya di sini tidak ada muncul. Gimana misalnya ketika kita ingin membuat rekapan dari survei liburan ini. Silakan Bapak Ibu klik di jawaban. Nah, ini ada Google Spreadsheet ya. Silakan Bapak Ibu klik. Buat spreadsheet baru. Silakan Bapak Ibu buat. Nah, ini akan muncul ya. Tapi karena ini belum ada yang mengisi survei tadi, makanya tidak ada muncul di sini. Tapi ketika misalnya sudah ada yang mengisi, nanti akan muncul otomatis di sini ya, nama orang yang mengisi beserta dengan jawaban-jawabannya ya. Di petunjuk ini kita diminta untuk membagikan rekapan survei kita ke orang lain. Nah, Bapak Ibu klik bagikan, pilih email orang yang ingin kita bagikan. Misalnya saya ingin tambahkan Pak Risman. Ini ya, nah, klik aksesnya. Sama Pak Madi juga, jangan Pak Risman Tadi ya. Kita misalnya pilih hanya bisa melihat saja. Kita kirim. Ya, itu untuk membagikan Google Form kita kepada orang lain. Membagikan rekapan. Kemudian misalnya Bapak Ibu ingin membuat kuis ya. Anggaplah misalnya ini adalah soal-soal yang sudah saya buat. Bapak Ibu ingin menjadikan kuis ya. Silakan Bapak Ibu saya bukakan dulu. Bapak Ibu klik setelan, kemudian Bapak Ibu pilih quiz. Ya. Bapak Ibu aktifkan ini, jadikan ini sebagai quiz. Nah, ini ada tampilan mode terkunci di Chromebook ya. Ketika Bapak Ibu mengaktifkan ini, maka ketika misalnya siswa mengerjakan soal, itu mereka tidak bisa membuka tab lain ya. Mereka tidak bisa membuka tab lain selain dari tampilan soal kita ini. Tapi untuk saat ini saya tidak checklist ini. Nah, di sini ada pertanyaan tak terjawab, kemudian ada jawaban yang benar, kemudian ada nilai poin. Ketika Bapak Ibu checklist semua ini, maka akan muncul nanti pertanyaan yang belum dijawab, kemudian muncul jawaban yang benar, kemudian nilainya ya. Silakan Bapak Ibu. Kemudian ketika sudah selesai, klik simpan. Ya. Seperti itu ya. Nah, ini untuk kuis. Perbedaannya tadi ketika Bapak Ibu tidak menjadikan ini sebagai kuis ya. Kalau Bapak Ibu menjadikan ini kuis, maka akan muncul kunci jawaban beserta dengan poinnya. Misalnya anggap ini sebagai soal, saya ingin memberikan kunci jawaban. Misalnya jawaban yang benar nih, misalnya Bandung. Ini anggap ya sebagai soal ya Bapak Ibu. Karena ketika kita ingin membuat soal baru yang membutuhkan waktu lagi, jadi saya ambil saja ini sebagai soal. Kemudian ini kunci jawabannya. Kemudian ini nilainya berapa? Misalnya ya saya pindah ke slide 41. Misalnya di Google Sheet ini Bapak Ibu ingin membuat satu file dengan nama daftar nilai. Saya coba kembali ke Drive saya. Bapak Ibu klik di sini. Kemudian Google Spreadsheet. Ibu silakan ubah nanti namanya di sini ya.
Nilai. Panduan ini Bapak Ibu diminta untuk memasukkan 2 nama siswa, kemudian ada nilai ujian 1, ada nilai ujian 2, dan juga rata-rata nilai ujian. Kita coba kembali ke nilai. Ini ada nama siswa, kemudian nantinya UH1, kemudian UH2. Saya ingin memasukkan namanya Andi ya. Ini cukup 2 saja. Misalnya Febi ini mendapat nilai 90 di ulangan harian pertama. Kemudian ulangan harian kedua mendapat nilai 85. Kemudian si Andi ini mendapat nilai di ulangan harian pertama 80. Ini 85. Jadi ini rata-ratanya di sini. Bapak Ibu bisa masukkan rumusnya. Kemudian Bapak Ibu tarik. Ini sudah muncul rata-rata nilai, Bapak Ibu kita tarik saja dari sini. Nah, ini sudah ada rata-rata nilai ulang harian dari Febi, kemudian nilai rata-rata ulangan harian dari Andi. Kita kembali ke panduan. Ya, sama seperti tadi ya, membagikan akses untuk Google Sheet ya. Sama tadi sekarang dengan Google Docs dan Google Slide. Ya. Kemudian, nah misalnya Bapak Ibu ingin memberikan warna pada selnya. Misalnya ingin ini ya, saya ingin memberikan warna ini warnanya. Ini juga boleh kita berikan warna lain. Silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan warna yang Bapak Ibu inginkan. Ini untuk memberikan warna pada sel kita di Google Sheet ini. Kemudian kita pindah ya. Kemudian bagaimana cara memfilter ya, mengurutkan dari data-data kita ini. Ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada filter ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Silakan Bapak Ibu klik yang ini, yang ada di sudut nama siswa. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin mengurutkan sesuai dengan abjad ya. Kita urutkan sesuai dengan abjad. Nih, otomatis Andi langsung naik ke di sini ya, di atas, kemudian Febi di bawah. Untuk mengurutkan sesuai dengan abjad. Nah, juga kita ingin mengurutkan dari Z ke A. Ini langsung Febi naik ke posisi atas, kemudian Andi ya. Kemudian di panduannya lagi, membuat satu diagram dari rata-rata nilai. Kita ingin buatkan diagram ya, dari ini ya, rata-rata nilainya. Bapak Ibu silakan blok, kemudian sisipkan, kemudian pilih diagram. Ini ya, sudah muncul. Ini untuk rata-ratanya saja. Nah, bagaimana ketika kita ingin mengambil semua data ini ya, dari ulang harian pertama saya hapus kembali. Kita ingin mengambil semua data ini, kemudian kita ingin jadikan sebagai diagram. Itu tadi yang pertama untuk nilai rata-ratanya. Nah, ini sudah masuk semua datanya. Misalnya Febi, ini yang warna biru, ini ada keterangannya, ini adalah ulang harian pertama untuk warna biru. Kemudian warna merah itu untuk ulangan harian kedua, kemudian warna kuning itu untuk nilai rata-rata ya. Jadi ini sudah ada nilainya untuk masing-masing siswa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Tadi untuk cara pertama itu misalnya kita hanya ingin membuatkan diagram untuk rata-ratanya, tapi ini cara kedua untuk semua data siswa ini mulai dari nilai ulang harian pertama, ulang harian kedua sampai rata-ratanya. Nah, seperti itu. Membuatkan diagram. Kemudian Bapak Ibu ingin publikasikan diagram dipindahkan di sheet tersendiri.
Misalnya Bapak Ibu ingin mengatur tampilannya, ini nanti diagram akan berpindah ke sheet sendiri ya. Bapak Ibu klik titik 3 yang ada di pojok diagram ini. Nanti Bapak Ibu silakan pilih pindahkan ke sheet sendiri. Nah, ini langsung pindah ke sheet yang baru ya. Jadi di sini sudah tidak ada lagi ya, sudah tidak ada lagi diagram di sini. Dia berpindah ke sheet yang baru. Itu ya. Untuk memindahkan diagram ke sheet tersendiri. Kemudian membuat satu diagram dan diganti namanya menjadi diagram nilai. Saya ingin ganti namanya ini ya. Saya ingin ganti diagram nilai. Ini nanti saya tersimpan secara otomatis. Itu untuk mengganti nama diagram. Kemudian misalnya Bapak Ibu ingin membuat satu diagram baru ya, berupa diagram lingkaran. Kita kembali lagi ke sini, ke sheet 1. Kemudian Bapak Ibu silakan pilih diagram. Nanti Bapak Ibu akan diberikan pilihan ya, di sebelah kanan ini ada diagram kolom. Ini ada beberapa macam bentuk diagram ya. Diagram kolom, diagram batang, diagram lingkaran. Nah, untuk kali ini kita pilih diagram lingkaran ya. Saya pilih saja salah satunya. Nah, ini akan terubah secara otomatis dari diagram batang menjadi diagram lingkaran. Itu ya untuk mengubah diagram. Bapak Ibu ingin melindungi sheet kita dengan akses edit. Hanya Anda saja yang dapat mengedit sheet ini. Nah, Bapak Ibu ingin melindungi sheet ini supaya orang lain tidak bisa mengedit sheet kita ini ya. Silakan Bapak Ibu klik tanda segitiga kecil yang ada di samping sheet 1. Kemudian Bapak Ibu klik lindungi sheet. Ini ada ya. Kemudian ada setelan itu nih, di sini ya. Ini batasi siapa yang dapat mengedit rentang ini. Bapak Ibu, misalnya hanya Bapak Ibu saja yang bisa mengedit, silakan hanya Anda. Kemudian klik selesai. Nah, ini sudah ada gemboknya ya, berarti sheet kita ini sudah terlindungi. Orang lain tidak bisa mengedit sheet kita ini ya. Seperti itu ya untuk melindungi sheet, mengunci sheet kita. Nah, ini untuk membagikan akses sama seperti tadi untuk membagikan akses ini. Oke, itu ya untuk materi tentang Google Sheet ya. Cukup itu saja ya Bapak Ibu, saya perkenalkan tentang Google Sheet ya. Saya stop share dulu. Bapak Ibu, kita itu tadi materi-materi yang dibawakan Bapak Ibu memang cukup padat Bapak Ibu, dan ketika Bapak Ibu ingin memahami seluruh fitur-fitur Google Workspace ini, Bapak Ibu alangkah baiknya Bapak Ibu mempraktikkan secara mandiri Bapak Ibu, namun dengan menggunakan panduan tadi Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin Ibu Marhama akan mengirim di Google Classroom-nya panduan yang tadi. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mengakhiri meeting pertama ini? Pak, ini dari Pak Rama bertanya. Ya, silakan Pak. Ya, tadi pemateri dia kunci tadi sheet. Nah, bagaimana untuk membuka sheet tadi yang kita mau buka kembali? Dari Google Sheet tadi. Oh, kita ingin buka kembali ya. Nah, itu. Hanya dikunci saja, tapi bagaimana mengembalikan itu? Saya langsung ya Pak Agus. Gimana sih caranya kita mengembalikan sheet yang sudah kita buka ini supaya bisa terbuka kembali ya? Silakan Bapak Ibu klik. Nah, di sini nih ya ada tombol gemboknya. Nah, Bapak Ibu silakan ini ya, hapus perlindungan rentang atau sheet. Silakan klik hapus. Bapak Ibu hapus. Nah, ini sudah terbuka ya gemboknya. Jadi sheet ini bisa diedit kembali oleh orang lain ketika dibagikan. Seperti itu ya Pak. Ya sih, terima kasih. Siapa tadi? Pak Rama. Oh iya. Pak Rama Ibu Nur. Oh iya Pak, jadi fitur kunci itu Pak biasanya kan
beberapa orang membuat aplikasi sederhana melalui spreadsheet Bapak. Misalnya penggunaan rumus-rumus dan lain sebagainya, dan ketika dibagikan ada saja orang yang tanpa sengaja mengubah, jadi itu gunanya untuk melindungi. Oke, terima kasih Pak Agus dengan Ibu Nir. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad. Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan? Iya Pak. Oke. Kalau memang sudah tidak ada untuk saat ini Bapak Ibu, kita cukupkan saja untuk hari ini Bapak Ibu. Nanti lebih leluasa Bapak Ibu silakan kita berdiskusi di Google Classroom ataupun bisa juga di grup WhatsApp Bapak Ibu ya. Baik, kembali lagi Bapak Ibu, terima kasih banyak Bapak Ibu karena kami di sini di waktu Indonesia bagian tengah sudah agak larut Bapak Ibu, namun kami belum melakukan salat asar Bapak Ibu ya. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah hadir bersama kami hari ini. Insya Allah kita akan ketemu besok di jam yang sama Bapak Ibu ya. Ada yang ingin disampaikan mungkin Pak Risman, terakhir Pak Risman. Kayaknya saya lihat Pak Agus ini dapat penggemar baru dari Pak Rama. Materi besok Pak Agus itu duta rumah belajar untuk Sulawesi Selatan. Jadi sangat beruntung kita ini bisa belajar bersama dengan Pak Agus. Cukup itu saja Pak Agus. Sampai ketemu besok di waktu yang sama. Jadi mohon maaf atas kendala teknis yang kami alami karena di sini mati lampu, sudah hujan keras, mati lampu lagi. Jadi luar biasa ini. Untung pemateri kita Bu Nur Marhama masih tetap semangat di tengah pandemi dan kondisi itu Pak. Iya. Walaupun mendung. Jadi di sini hujan keras, enggak tahu di tempatnya teman-teman di luar. Kendari hujan. Oh ya, berarti kayaknya kondisi kita sama. Makassar juga. Kalau di terang benderang. Kalau di Sopeng Kota Pak masih mendung menuju hujan. Oke, mudah-mudahan cuaca besok lebih cerah dari hari ini sehingga kita bisa. Toraja hujan. Oh, Toraja ya. Alhamdulillah. Jadi hujan itu adalah berkah juga. Anak Toraja hujan. Oh iya, Ibu Deniati udah dapat akun belajar Ibu Deniati. Salam dari Wonogiri. Ya salam Ibu. Selamat sore. Selamat sore. Baik, Raja hujan. baik. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kami harus mengakhiri untuk pertemuan kita. Iya, ini juga tampil Pak Belum Bambang. ada Pak. Belum ada Pak. Nanti untuk yang belum dapat akun Suaranya belajar, bagaimana Pak? untuk yang belum dapat akun belajar Pak Bapak Agus. Ibu. Halo Pak Agus. Ya halo Ibu, halo. Ya, untuk yang belum dapat akun belajar, silahkan ditunggu saja. Pastikan datanya Bapak Ibu betul di Dapodik dan datanya Bapak Ibu sudah masuk di Dapodik karena itu akan tersinkron secara otomatis. Jadi diingatkan saja operator sekolahnya untuk cek akunnya di Dapodik Bapak Ibu karena otomatis akan tersinkron. Baik. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sampai jumpa di hari esok, insya Allah di jam yang sama Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas semangatnya, terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesempatannya. Kami dari tim Trigger, Terima kasih Pak Agus. mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Baik Bapak Ibu, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.